Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renhatin Ramadan dari kelas A NPM 2478329. Di sini saya akan mempresentasikan menganalisis nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Republik Indonesia Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar. Soal nomor 1, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik negara. Politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. 2, dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. 3, deskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Alasan perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Indonesia dikenal sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam konstitusinya. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan negara di Indonesia tidak semata-mata didasarkan pada kekuasaan. Setiap proses dalam penyelenggaraan negara harus mematuhi aturan hukum yang bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat. Sebelum ketentuan ini dituangkan dalam pasal konstitusi, Indonesia telah menyatukan dalam Simposium Pemahaman Negara Hukum pada tahun 1966 bahwa negara hukum mempunyai ciri khas bahwa lembaga-lembaga negara hanya dapat bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga-lembaga tersebut yang mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan tersebut yang ditinggal dengan asas atau rule of law. Dari menurut Kiai N. Barat 2020, suatu negara tidak dapat terbentuk tanpa konstitusi. Konstitusi merupakan unsur esensial dalam struktur ketatanegaraan yang wajib ada dan tidak dapat dipisahkan. Untuk membentuk suatu negara diperlukan beberapa unsur dasar antara lain pemerintah yang berdaulat, daerah yang jelas, populasi atau orang, pengakuan dari negara lain. Nama keberadaan empat unsur tersebut tidak menjamin suatu negara dapat secara efisien menjalankan peran negaranya jika tidak memiliki konstitusi yang sesuai. Dari menurut Fitriatum 2019. B. Sumber historis, sosiologis, dan politis tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara di Indonesia. Dalam sejarahnya, Budi Utomo yang berdiri pada tahun 1908 dianggap sebagai tonggak hari kebangkitan nasional bagi Indonesia. Organisasi ini menandai awal munculnya kesadaran nasional di kalangan masyarakat Indonesia. Meskipun istilah Indonesia belum digunakan pada saat itu, pasca berdirinya Budi Utomo muncul pula berbagai organisasi pergerakan nasional lainnya seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Partai Indische, PSII, PKI, NU, dan lain-lain yang bertujuan untuk mengakhiri penjajahan Belanda dan mengantarkan Indonesia merdeka pada tahun 17 Agustus 1945. Secara sosiologis, Prof. Nina Lubis 2008 menyatakan bahwa pada masa lalu musuh negara seringkali diartikan secara jelas sebagai penjajah yang menghalangi upaya mencapai keadilan dan kesetaraan kemanusiaan bagi seluruh warga negara. Namun saat ini tantangan tersebut bukan datang dari luar negeri, melainkan dari dalam negeri sendiri. Hal ini mencakup permasalahan seperti merajalelanya korupsi, ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, kemiskinan, kesenjangan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakmampuan menghargai martabat orang lain, dan praktik penyuapan. Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa upaya untuk mempertahankan
eksistensi negara mencapai tujuan nasional sesuai dengan cita-cita pada pendiri negara masih terus berjalan dan belum selesai secara sosial. Seluruh pemimpin nasional membangkitkan semangat rakyat untuk melawan penjajah yang berusaha merebut kembali kendali dan kekuasaan atas Indonesia merdeka. Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks sosial sangat penting bagi masyarakat dan pada akhirnya negara untuk menjaga eksistensi negara. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan telah masuk dalam kurikulum pendidikan sekolah sejak tahun 1957 sebagaimana dikemukakan dalam penelitian Somantri 1972. Pada masa Orde Lama diperkenalkan istilah-istilah sebagai berikut. 1. Kewarganegaraan pada 1957, 2. PKN tahun 1962, dan pendidikan kewarganegaraan tahun 1968. Pada awal Orde Lama sekitaran tahun 1957, pelajaran pendidikan kewarganegaraan membahas tentang proses memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Sedangkan pada masa PKN tahun 1961 lebih fokus pada sejarah kebangkitan nasional, konstitusi, dan pidato politik yang bertujuan membangun karakter bangsa Indonesia. Pada masa Orde Baru diperkenalkan kurikulum 1968 yang memasukkan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Fitriatun 2019. C. Argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Seiring berjalan waktu, terjadi perubahan signifikan pada struktur pemerintahan Indonesia sejalan dengan amandemen konstitusi yang diterapkan. Contohnya adalah krisis moneter yang parah pada pertengahan tahun 1977 yang mengakibatkan lonjakan harga secara drastis, depresiasi nilai tukar rupiah, dan keadaan yang semakin memburuk. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah memicu kerusuhan di Jakarta dan sekitarnya. Situasi yang tidak terkendali ini akhirnya memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun 21 Mei 1988. Pada tahun 1988 dimulailah era reformasi di mana masyarakat mulai menuntut perubahan dengan acara modernisasi UUD 1945, 2. Menghapus doktrin dwifungsi ABRI, 3. Mengutamakan supremasi hukum, menghormati asasi manusia, dan memberantas KKN, 4. Meningkatkan desentralisasi dan meningkatkan hubungan pusat daerah, 5. Meningkatkan kebebasan pers, 6. Meningkatkan praktikum demokrasi. Seiring berjalannya waktu, tuntunan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 semakin kuat. Perubahan ini dipandang penting bagi seluruh warga negara Indonesia dengan latar belakang atau tujuan yang jelas, yaitu sentralisasi kekuasaan tertinggi di MPR, pemberian kewenangan yang luas kepada Presiden, 3. Penyebaran pasal yang masih terbuka terhadap berbagai penafsiran, 4. Memperkuat kewenangan Presiden dalam mengatur hal-hal krusial di bidang hukum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan 1. Struktur pemerintah, 2. Otonomi rakyat, 3. Hak asasi manusia, 4. Distribusi kekuasaan, 5. Kesejahteraan masyarakat, 6. Adanya negara-negara yang berdasarkan demokrasi dan hukum, 7. Aspek lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan nasional. MPR menyikapi hal tersebut dengan melakukan serangkaian perubahan secara bertahap dan terencana dalam 4 kesempatan berbeda, yaitu 1. Perubahan pertama terjadi pada sidang umum MPR tahun 1999. 2. Perubahan kedua terjadi pada sidang tahunan MPR tahun 2000. Perubahan ketiga dilaksanakan pada sidang tahun MPR tahun 2001. Sedangkan
Perubahan keempat dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2002, Fitriatum 2019. D. Esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Konstitusi adalah kumpulan norma atau peraturan menentukan bagaimana suatu pemerintahan diatur dan dijalankan. 1. Konstitusi adalah landasan konstitusionalisme, yaitu landasan yang bersumber dari konstitusi baik secara luas maupun sempit. 2. Konstitusi berperan mengatur kekuasaan pemerintah agar tidak melampaui batasannya guna melindungi hak warga negara. 3. Konstitusi berfungsi untuk A. Mengatur dan mengendalikan kekuasaan pemerintah agar tidak membebani rakyatnya. B. Memberikan kerangka hukum bagi perubahan sosial yang diinginkan pada tahap selanjutnya. C. Menjadi dasar penyelenggaraan negara menurut sistem ketatanegaraan yang dihormati oleh suatu warga negara. D. Menjamin hak asasi warga negara. Berikut beberapa jenis konstitusi yang berlaku di Indonesia seperti UUD 1945 itu 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, UUD RIS 1949 27 September 1949 sampai 17 Agustus 1950 dan lainnya ini. Selain itu terdapat beberapa jenis konstitusi berdasarkan ciri-cirinya. 1. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis. 2. Konstitusi yang fleksibel dan kaku. 3. Konstitusi tertinggi dan non tertinggi. 4. Konstitusi federal dan kesatuan. 5. Konstitusi presidensial dan parlementer. Tujuan konstitusi terdapat Tujuan konstitusi Indonesia dapat dibagi menjadi 3 kategori utama. 1. Membatasi dan mengawasi kekuasaan politik. 2. Membebaskan kekuasaan dan kendali penguasa sendiri. 3. Menetapkan batas-batas yang jelas bagi penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Lembaga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mencakup berbagai aspek seperti tugas, fungsi, wewenang, dan susunan organisasi. Konstitusi ini dijabarkan lebih lanjut melalui serangkaian undang-undang antara UUD nomor 42 tahun 2014 mengatur tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. UU nomor 3 tahun 2019 tentang Mahkamah Agung. UU nomor 4 2014 tentang Mahkamah Konstitusi. UU nomor 18 tahun 2019 tentang Mahkamah Agung. 2011 tentang Konstitusi Yudisial dan UU Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang BPK dalam konteks struktur politik Indonesia yang tinggi. Terdapat 10 kekuasaan utama antara lain MPR, DPR, DPRD, Presiden atau Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Fitriatum 2019. Simpulan tentang konstitusi dalam konteks sejarah Indonesia. Konstitusi dianggap sebagai hasil kesepakatan sosial yang merupakan bentuk kesepakatan masyarakat. Artinya konstitusi itu mencerminkan kesepakatan bersama untuk membentuk negara dan pemerintah yang akan memerintahnya. Tugas pemerintah adalah memimpin negara berdasarkan konstitusi yang harus memuat prinsip-prinsip yang bermanfaat dan dapat diterapkan dan dijalankan, termasuk hal-hal seperti struktur negara, hak asasi manusia, tata cara perubahan UUD, dan berbagai aspek lainnya.
Seiring berjalannya waktu, tuntunan perubahan UUD NRI tahun 1945 menjadi kebunan bersama bagi bangsa Indonesia. Ide dasar yang melatar belakangi upaya perubahan UUD adalah penempatan kekuasaan tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menduduki kedudukan tertinggi dan hierarki hukum di Indonesia. Witratum 2019. Kesimpulan, konstitusi merupakan landasan mutlak dalam kehidupan berbangsa dan negara. Indonesia bernegara Indonesia, suatu negara tidak dapat terbentuk tanpanya. Dalam sistem ketatanegaraan, konstitusi merupakan unsur krusial yang tidak dapat dipisahkan sekalipun suatu negara telah memenuhi syarat-syarat dasar seperti pemerintahan yang berdaulat, wilayah yang jelas, jumlah penduduk yang terdiri dari rakyatnya sendiri, dan pengakuan dari negara lain. Namun, keberadaan konstitusi tetap menjadi kunci utama dalam menjalankan fungsi negara secara efektif dan berhasil. Tujuan konstitusi di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 kategori utama. Pertama, konstitusi bertujuan untuk mengatur dan mengawasi kekuasaan publik. Kedua, untuk memastikan bahwa penguasa tidak dapat menjalankan kekuasaan tanpa kendali. Dan ketiga, terakhir, untuk menetapkan batasan yang jelas bagi pelaksanaan kekuasaan oleh penguasa. Di sini ada daftar pustakanya. Ya. Sekian dari saya, Renhat dan Ramadan. Maaf jika ada salah kata dan tidak sopan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.